Ya, pada pertemuan ini kita membahas tentang membangun model data mining. Yang sedang kita bahas adalah model regresi. Nah, model regresi yang akan dibahas adalah mulai dari regresi linear sederhana, regresi variabel jamak, ya. Kemudian regresi yang non-linear, yang berbentuk polinomial, kemudian nanti yang support vector regression, decision tree regression, dan sampai ke random forest regression. Semua ini tujuannya adalah untuk regresi dalam rangka membangun model untuk regresi. Nah, tentu yang pertama nanti kita bahas regresi itu apa. Itu apa di data mining. Karena di statistik juga pasti Anda pernah mendengar istilah regresi. Nah, sebelumnya kita lihat kembali apa yang dimaksud dengan membangun model. Nah, membangun model ini kalau di tahapan ini, di tahapan apa ini, Rich DM merupakan tahapan yang keempat ya, 1, 2, 3, 4. Jadi ini merupakan tahapan yang keempat. Nah, pada membangun model yang kita lakukan itu yang pertama kita sudah punya dataset. Dataset itu dari mana? Dari tahap data preparation. Ini ya, nah, di sini, ini kan data preparation. Jadi data dari proses data preparation ya, datanya sudah clean ya, sudah bagus gitu ya, baru kita jadikan untuk membangun model. Kita gunakan untuk membangun model. Jadi pertama kita ambil dulu datasetnya yang sudah kita siapkan dari proses data preparation. Seperti yang pernah kita bahas, pada data preparation inilah data itu kita bersihkan ya, kita lakukan transformasi, kita lakukan integrasi, kita melakukan scaling atau normalisasi dan sebagainya. Jadi kita melakukannya di data preparation. Tujuannya tidak lain ya untuk kita membangun model yang baik. Nah, kita tahu data mining ini adalah sistem yang berbasis data. Jadi datanya itu harus bagus. Nah, data itu dibagusi di sini, di data preparation. Baik formatnya maupun nilai datanya itu sendiri. Nah, setelah datasetnya kita ambil, dataset itu selalu dibagi, minimal dibagi dua. Yang pertama ada data training, yang kedua ada data testing. Kenapa harus dibagi dua? Karena yang pertama data training ini digunakan saat untuk pelatihan. Saat pelatihan inilah kita membangun model ya. Membangun model itu ya kita membuat sistemnya. Ya, kita membuat sistemnya. Karena pada data mining itu kan solusi itu bukan karena algoritma yang kita rancang, tapi karena model yang kita bangun dari data. Nah, data itu dari data apa? Dari data training. Dari data training ini dilakukan nanti proses pelatihan. Dari pelatihan inilah nanti dihasilkan model, di mana model inilah yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah. Memecahkan masalah itu kan nanti ada masalah, dikerjakan oleh model yang kita bangun, lahirlah solusi. Sehingga dia jadi menjadi sistem. Jadi sebuah sistem yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah, ya untuk menjadi dasar pembuatan keputusan biasa. Nah, kemudian ada data testing. Nah, data testing ini digunakan setelah model dibangun dari proses data training. Nah, kemudian model itu harus kita tes, harus kita uji sejauh mana model itu bagus, ya, sejauh mana model itu akurat, dan berbagai parameter-parameter pengujian yang lain. Nah, untuk itu kita menggunakan data testing. Jadi minimal ada dua nanti yang akan data set yang sudah kita ambil di sini dibagi dua, ada data training, ada data testing ya. Kalau nanti ya karena kita pakai Python maka metode yang digunakan untuk membagi dua ini ada namanya metode train test split. Nah, split ini untuk memisah antara data training dengan data test. Nah, kemudian barulah kita bangun model. Membangun model itu gimana? Ini melakukan proses pelatihan. Nah, untuk melakukan proses pelatihan itu ada banyak algoritma. Nah, algoritma itu dikelompok-kelompokkan. Ada yang kelas klasifikasi, ada yang regresi, ada yang clustering, ada yang asosiasi.
Apa bedanya ini? Apa beda klasifikasi? Ya, klasifikasi ini kalau kita punya sekumpulan data, data itu bisa kita kelompokkan. Nah, kalau pengelompokannya itu kita buat berdasarkan kelompok yang sudah ada. Kelompok yang sudah ada itu nanti ditandai ada namanya kelas. Berdasarkan kelas yang sudah ada. Nah, di dalam kelas itu nanti ada atribut yang disebut label ya. Jadi pada klasifikasi itu labelnya sudah ada atau kelompoknya sudah ada. Nah, dari kelompok itulah kita membangun model untuk digunakan memprediksi data yang tidak masuk di dalam kelompok tersebut ya, data yang tidak masuk ke dalam data training dan data testing. Itu namanya klasifikasi. Jadi klasifikasi ini kita membuat pengelompokan dari data kita yang banyak itu kita kelompok-kelompokkan, tetapi kelompok awalnya sudah ada. Kelompok awalnya sudah ada, atau disebut juga nanti labelnya sudah ada. Pada data set kita itu labelnya sudah ada. Kadang-kadang disebut label, disebut target, disebut kelas, maksudnya istilahnya sama pada klasifikasi. Nah, kalau pada regresi yang kita bahas pada hari ini, kita melakukan untuk memprediksi terhadap data angka ya, data numerik yang bersifat kontinu. Ya. Misalkan kita punya data ya pada hari pertama jumlahnya 5, hari kedua jumlahnya 7, hari ketiga jumlahnya 15, hari ketiga jumlahnya 30 misalkan. Nah, pada hari keempat berapa jumlahnya? Nah, itu namanya regresi. Di regresi itu kita memprediksi. Nah, memprediksi nilai pada nilai yang ke depan, nilai yang selanjutnya berdasarkan data-data sebelumnya. Nah, itulah yang kita lakukan pada hari ini, di mana regresi itu nanti algoritmanya ada macam-macam. Setidaknya yang kita bahas pada hari ini 5 regresi linier, yang baik yang sederhana maupun yang jamak, ya ada regresi non linier, ada SPR ya, SPR ini mirip nanti dengan SPM ya, support vector regression, ada decision tree, ini juga turunan dari decision tree di klasifikasi, kemudian ada random forest, itu namanya regresi. Nah, nanti ada clustering. Nah, clustering ini nanti beda lagi, dia mirip klasifikasi tetapi labelnya nggak ada. Kita mau buat pengelompokan tapi belum ditandai, nama-nama kelompoknya belum ada, dan penanda atau label pada setiap atribut kita yang menyatakan ini kelompok mana itu belum ada. Nah, sehingga clustering ini secara algoritma lebih keras kerjanya, lebih sulit ya, lebih sulit ya. Karena apa? Karena dia akan mengelompokkan sekumpulan data yang kelompoknya itu belum ada, belum teridentifikasi. Clustering lah yang bertugas nanti mengidentifikasi bagaimana pengelompokan itu dibuat. Namanya clustering. Kemudian nanti ada asosiasi ini nantilah kita bahas. Jadi algoritma untuk membangun model ya itu ada yang klasifikasi, ada regresi, ada clustering, ada asosiasi. Begitu. Nah, model dibangun selama proses pelatihan. Nah, kita karena di dalam mata kuliah ini kita pakai Python nanti, maka library Python yang banyak digunakan saat membangun model itu adalah ini ya. Nama library-nya Scikit ya. Scikit Learning. Ini disingkat dengan sklearn. Biasanya dipanggil dengan sklearn. Ini adalah untuk membangun model ya, model data mining atau machine learning. Makanya di dalam program-program Python nanti kalau kita sudah membahas bagaimana membangun model itu pasti pakai sklearn, nama library-nya ya. Nah, kalau yang tingkat lebih advance nanti bisa pakai TensorFlow atau Keras ya. Ini cara kerjanya, algoritmanya adalah dengan deep learning. Kita lihat nanti ya, kita membahas sampai ke deep learning atau enggak nanti ya. Oke ya, itu membangun model. Jadi membangun model itu ini ya, tahap yang ketiga. Tahap yang keempat. Yang pertama, business understanding. Yang kedua, data understanding. Yang ketiga, data preparation. Nah, barulah hari ini kita membangun model mulai minggu lalu ya. Minggu lalu itu modelnya namanya klasifikasi. Kalau yang hari ini kita adalah regresi. Oke. Ya,
Sudah referensinya. Nah, itu regresi. Nah, regresi itu apa? Apa itu regresi? Nah, ini contohnya. Contohnya pada baris pertama ini berdasarkan data engine silinder. Ini data mesin ya, mesin mobil ya. Konsumsi konsumsi bahan bakarnya. Ya berdasarkan datanya ya ini 2485. Maka CO2 ya, emisi CO2-nya 196. Nah, kalau 2,449,6 ini 221. Kalau variabelnya ini namanya variabel bebas, ini variabel tak bebas ya. Kalau 1,5459 136 dan selanjutnya sampai ke bawah. Nah, satu ketika ditanya kalau 2,4, 4 dan 92 yang datanya di atas ini nggak ada. Nggak ada. Nah, tapi kita ditanya berapa ini? CO2 emissionnya ini berapa? Nah, karena ini angka. Memprediksi angka di sini itulah yang namanya regresi. Itulah yang namanya regresi. Jadi regresi itu memperkirakan angka selanjutnya dari urutan angka yang sudah pernah terjadi atau dari data sebelumnya. Jadi ada variabel bebas yang menentukan angka dari variabel tidak bebas. Nah, variabel tidak bebas inilah tadi yang disebut dengan label, atau ada yang menyebutnya kelas, atau ada yang menyebutnya target, itu maksudnya sama. Nah, variabel bebas ini ada yang jumlahnya cuma satu. Misalnya hanya engine sama CO2 emission saja. Kalau jumlahnya satu itu namanya regresi sederhana. Tapi kalau jumlahnya ini seperti ini, 1, 2, 3, jumlahnya ada variabelnya lebih dari satu, maka itulah nanti yang disebut dengan variabel banyak. Di variabelnya atau variabel regresi regresi linear dengan variabel jamak. Variabelnya banyak. Maksudnya yang banyak itu variabel bebasnya. Kalau satu tadi itu namanya regresi linear sederhana. Kan ini regresi linear kan ada dua ya. Ada yang sederhana, ada yang jamak. Jadi kalau jumlah variabel bebasnya hanya satu itu disebut dengan regresi linear sederhana. Kalau lebih dari satu disebut regresi linear variabel jamak ya. Maksudnya variabelnya banyak itu. Nah, di sini variabel tidak bebasnya nilainya itu harus numerik, harus angka dan bersifat kontinu. Itulah syarat kita menggunakan algoritma regresi untuk pelatihan membangun model. Nah, ini gimana cara ngitungnya ini? Bisa nggak diketahui? Nah, bisa. Kenapa? Karena kan data sebelumnya udah ada. Data ini kan kita asumsikan teratur. Data ini, hubungan antara variabel bebas dengan variabel tidak bebas ini kan kita anggap teratur. Nah, inilah yang dipelajari oleh algoritma regresi. Dipelajari untuk bisa memprediksi data yang nilai-nilainya belum ada di dalam plat ini ya, di dataset sebelumnya dia belum ada. Berapa di sini CO2 emissionnya? Oke. Nah, jadi regresi itu sebenarnya ya kalau ini datanya dibuat dalam bentuk scatternya yang titik-titik ini. Nah, regresi yang sederhana itu dari data yang banyak ini, yang hubungan antara X di sini ya, ini X dengan Y, ya. Maka dengan regresi linear, nah ini dianggap garis lurus. Nah, saya itu menganggap ini hubungan antara X sama Y, antara variabel bebas dengan variabel yang ditentukan ya, variabel tidak bebas ini, ya walaupun datanya itu tidak lurus, tapi nanti regresinya menganggapnya lurus, linear. Ya. Nanti dianggap datanya lurus. Oke, nah regresi itu sendiri tidak hanya regresi linear, ya. Ada SPM tadi ya, ada ensemble method, ya ada decision tree, termasuk nanti neural network juga bisa digunakan untuk regresi. Nah, ini yang klasifikasi kemarin. Kalau klasifikasi kemarin itu kan ada supervector, ada net bias, ada KNN, yang klasifikasi yang pembahasan itu minggu yang lalu. Sehingga machine learning itu karena ada
waktu membangun model ini kan ada pelatihan ya, ada proses yang namanya pelatihan. Nah, ini kan ada proses pelatihan. Nah, proses pelatihan itu nanti ada dua jenis. Ada yang butuh label, nah, itu tadi label tadi ya. Ada yang butuh label, ada yang nggak butuh label. Kalau butuh label namanya supervise, dibimbing oleh label tersebut. Contohnya ya klasifikasi yang minggu lalu sama regresi sekarang. Yang regresi, kalau yang regresi nanti itu labelnya ya outputnya tadi, variable output. Nah, satu lagi nanti ada yang unsupervised. Unsupervised berarti dia nggak ada labelnya. Nah, contohnya tadi clustering. Nggak pakai label tapi kita diminta untuk mengkelompokkan. Nah, termasuk asosiasi nanti itu termasuk unsupervised atau dimension reduction juga termasuk unsupervised. Nah, ingat machine learning atau data mining ya. Adalah sebuah sistem di mana dia bisa menghasilkan model. Modelnya bisa digunakan untuk memprediksi. Nah, cara menghasilkan model itu adalah dengan training. Nah, dengan men-training data. Mana pada training data ada X inputnya, ada Y outputnya. Nah, nanti itu dilakukan oleh algoritma pembelajaran ya, atau pelatihan tertentu sehingga dihasilkan model. Nah, modelnya nanti bisa digunakan untuk memprediksi terhadap data-data yang belum ada di dalam data pembelajaran tadi. Bisa digunakan untuk memprediksi. Ya. Contohnya di sini ya untuk regresi. Ya. Nah, prediksi. Jadi pada dasarnya data mining atau machine learning nanti model yang dihasilkan digunakan untuk memprediksi. Ya, digunakan untuk memprediksi. Oke. Ya, kalau di statistik kita mengenal ada namanya inferensial. Sebuah statistik itu sebuah metode yang bisa digunakan untuk membuat putusan, namanya inferensi. Nah, kalau dalam hal ini ya, kalau pada regresi kita anggap ini variable input, variable output, variable input, variable output, variable input. Ada banyak pasangan variable input dan variable output. X ya. Kalau X-nya tadi 1 kan itu regresi linear sederhana. Kalau X-nya banyak, ada X1, X12, X13 gitu. Nah, itu nanti yang disebut dengan regresi linear variabel jamak. Nah, untuk regresi ini bisa dihitung dengan parametrik yang secara statistik. Statistik kita menghitung nilai P-nya. Jadi dengan menggunakan perhitungan matematika biasa. Nah, kalau dengan non parametrik, nah inilah kita menggunakan algoritma. Nah, ini kita cepatin ya, karena nanti kita mau ada prakteknya. Oke, jadi regresi nanti digunakan untuk prediksi. Nah, ingat ya, ada prediksi, ada interpretabilitas. Nah, kalau prediksi itu memperkirakan. Kalau interoperabilitas itu semacam membuat, menjelaskan ya, menerjemahkan apa yang terjadi. Kalau prediksi menggunakan data yang sudah ada untuk memperkirakan nilai output dari data yang belum ada ketika modelnya dibangun. Oke. Ya. Kenapa harus pakai machine learning ya di dalam memprediksi? Karena selain untuk regresi ini kan bisa juga pakai statistik. Nah, jadi ada beberapa kelebihan nanti dari machine learning ini ya. Yang pertama dia yang jelas dia membuat model berdasarkan data. Kemudian nanti ada pilihan algoritmanya, karena ada banyak algoritma bisa dipilih ya, sehingga nanti data, hubungan data ya antara input output yang output itu berbentuk angka yang bersifat kompleks sekalipun dengan machine learning bisa dipecahkan. Oke, jadi regresi sederhana itu ada yang linear, ada yang non-linear. Regresi jamak ada yang linear, ada juga yang non-linear. Nah, nanti di percobaan kita menggunakan data mesin ya, di mesin mobil. Ini banyak digunakan oleh para data scientist ya waktu belajar regresi.
Kalau ini kemarin minggu lalu ya, kalau klasifikasi itu banyak menggunakan data iris, data setnya data iris. Ada di Kaggle. Nah, ini juga nanti ini nama datanya ini ya, EO emission ya. Kita lihat nanti ya gimana mendownloadnya ya. Nah, regresi biasa digunakan untuk apa? Kalau kita udah bisa membangun regresi nanti di dalam di lapangannya ya, di dunia industri misalkan, itu digunakan untuk apa? Bisa digunakan untuk memperkirakan penjualan produk. Oh, produk ini bakal laku atau enggak. Nah, untuk minggu depan apalagi barang yang mau dijual. Nah, itu namanya memperkirakan. Yang kedua bisa digunakan untuk menganalisis kepuasan. Kalau kita punya data-data sebelumnya, konsumen dengan data input seperti ini, konsumennya puas, data input seperti ini, ada konsumen yang tidak puas. Nah, kalau itu kita kelompokkan, kita kumpulkan, jadi banyak data itu bisa digunakan untuk menganalisa kepuasan terhadap konsumen yang berikutnya. Bisa digunakan untuk mengestimasi harga, perkirakan harga. Ya, bulan pertama harganya sekian, naik, atau mungkin nggak naik, ya mungkin ada turun, naik. Nah, itu polanya itu bisa dipelajari oleh regresi, algoritma regresi. Bisa menghitung pendapatan pekerjaan dan seterusnya. Itulah regresi. Nah, regresi jenisnya ada yang linier, ada polinomial, nah, sebagainya. Oke, nah sekarang regresi linier sederhana. Nah, ini yang dari sini nanti kita bisa belajar yang lain ya. Jadi regresi linier sederhana, misalkan ini ada 4 variabel bebasnya, ada 1, 2, 3 ya, ada 3 variabel bebas. Nah, rumus sederhananya seperti ini. Ya, ini kan rumus bersama sederhana ya. Kalau biasanya kita nulis Y sama dengan AX ditambah B. Mana A itu merupakan nilai kemiringan ya. X itu nilai variabel input, Y-nya nanti nilai biasnya. Atau kalau di sini Y sama dengan B0 plus B1X plus, nah ini kan rumus umumnya ya. Dimana ini nilai konstantanya. Ini nilai kemiringannya ya. Kalau nanti digambarkan secara linear, seberapa miring itu tergantung nilai di sini. Nah, ini kemiringan ini ditentukan oleh nilai besarnya nilai B ini. Kalau koefisien ini menentukan ini mulainya dari titik 0 itu dia berapa nilainya. Nah, gitu. Jadi regresi linear nanti dengan data yang ada dengan menggunakan algoritma regresi linear nanti bisa diperhitungkan. Misalkan dari sini, nah pas di sini kan nggak tahu di sini nilainya berapa, belum tahu. Itulah nanti dengan regresi bisa diperhitungkan. Ya. Oke, jadi cara kerjanya adalah dengan melakukan menghitung parameter ini. Dihitung secara looping, terus menerus. Ya nanti ada rumusnya ya. Kita cari rumus pencari B-nya berapa. Nah ini contohnya ini kita berganti jadi apa ini? Untuk katakanlah ini theta ya, theta 1, theta 0, theta 1. Ini theta 1 rumusnya apa, yang 0 rumusnya apa. Nah ini dia rumusnya ya. Oke, ya nanti kita bahas rumusnya. Kita ini dulu. Jadi modelnya kalau sudah dibangun, misalkan ini modelnya ini sudah dibangun, sudah didapatkan rumus regresi linearnya, maka kita bisa hitung. Nah, kita bisa hitung seberapa bagus dia nanti, seberapa bagus sih dia ini di dalam memprediksi. Nah, bisa dihitung ya. Salah satu cara menghitungnya dengan menggunakan MSE ya. MSE ini mean square error ya. Nanti ada MAE, mean absolute error dan sebagainya. Ada cara untuk menghitung model yang kita bangun seberapa akurat. Sudah boleh dideploy nggak? Nanti syaratnya itu ya tergantung besar errornya. Kita maunya errornya berapa paling besar. Nah ini tadi yang rumusnya ya. Theta 1 sama dengan sigma, ini X ya. Ini kan dianggap X ini semua. Nah, ini X ini diapakan dengan rata-ratanya dikurangkan, kemudian ini nilai outputnya dengan output rata-rata ya. Ini kan
Ini seluruh output ini dihitung rata-ratanya dihitung dengan yang sekarang, kemudian dibagi dengan ini XI dikurang X rata-rata dipangkatkan. Nah, ini kalau dihitung didapatkan ini theta 1 ini penentu nilai kemiringan. Sebenarnya kan kemiringan itu adalah Y dibagi X ya. Nah ini dia. Nah, contohnya di sini ditemukan 39. Nah, kemudian tinggal ini nilai konstantanya ya, disebut dengan 0 ya. 0, nah nilai konstanta dihitung dengan memasukkan nilai yang sudah kita ketahui ini kan 39. Kita masukkan nilainya 0. Theta 0 sudah didapatkan 12574. Sehingga didapatkanlah rumus. Inilah rumus regresi linear. Ini tadi theta 1-nya, ini theta 0. 125,74 ditambah 39,1. Nah, ini kalau digambarkan kan garis lurus ya. Kalau digambarkan kan dia garis lurus seperti ini. Walaupun datanya sebenarnya tidak lurus ya. Datanya kan ini ada yang lenceng-lenceng ini ke atas ke bawah. Nah, itu makanya bisa dihitung errornya, berapa errornya itu bisa dihitung dengan contohnya dengan MSQ atau ada MAE dan sebagainya. Oke, itulah regresi linear. Dengan cara itulah model bisa digunakan untuk memprediksi nilai berikutnya berapa. Nah, regresi linear ini kelebihannya ringan, nggak ada parameter yang harus dituning. Yang banyak dituning itu nanti yang support vektor ya. Kemudian mudah dipahami ya, memahaminya kayak matematik biasa ini. Mudah. Oke, ini nanti prakteknya seperti ini ya, regresi linear sederhana. Kemudian nanti ada regresi linear jamaah. Nah, kalau linear jamaah itu nanti ini diperhitungkan semua variabelnya. Kalau yang linear tadi variabelnya hanya satu, kalau ini variabelnya banyak. Ini dihitung. Ini misalkan kalau ada 3, ketiga-tiganya dianggap menentukan variabel dependen ini, variabel bebas. Nah, perhitungannya memang mirip tapi dengan melibatkan semua variabel. Oke, ini kita dapati biar kita sempat ada praktek ya. Nah, kemudian ada regresi non-linear. Nah, kalau linear tadi lurus, kalau non-linear ini kalau datanya seperti ini. Oh, ini datanya pertama lama-lama naik gitu. Nah, ini kalau pakai regresi linear, ini kan langsung errornya banyak. Artinya nggak bisa kita melakukan prediksi kalau bentuk yang sesungguhnya ini berkelok seperti ini ya. Nah, kalau diprediksi lurus ini kan jauh antara yang seharusnya dengan nilai dengan grafik prediksi ini kan sangat jauh. Ini nggak bisa digunakan jadi model. Ya. Nah, kalau bisa seperti ini dia. Kalau prediksinya mengikuti dia seperti ini. Nah, inilah yang disebut dengan non-linear. Kalau yang lurus, yang prediksinya hanya lurus-lurus saja itu yang tadi disebut linear tadi. Nah, non-linear ini pun ada macam-macam. Ada yang kalau ini kan lurus. Kalau ini non-linear, ini non-linearnya. Ini juga non-linear. Ada yang non-linearnya bersifat kuadratik, ada yang bersifat kubik. Ya, kalau kubik begini ya. Yang pangkat 2 seperti ini dia gambar grafiknya. Nah, itu gimana cara ini? Nah, regresi linear bisa pakai polinomial. Ya. Polinomial itu seperti ini. Polinomial biasa ya. Ini theta 0, theta 1, theta 2, theta 3, ini X pangkat 1, X pangkat 2, pangkat 3. Ini disebut polinomial. Yang nilai-nilai pangkat dan nilai koefisiennya naik terus. Bisa digunakan untuk memperkirakan atau memprediksi persamaan dari sebaran data seperti ini persamaannya apa? Tidak bisa ketemu nanti kita persamaan. Ya, ini contohnya regresi linear. Kita lanjut aja. Nah, kemudian kalau pakai regresi juga bisa pakai support vektor, namanya support vektor regression. Seperti ini. Ini seperti di klasifikasi ya. Seperti klasifikasi ini dihitung ini jarak ujung sama ujung. Nah, nanti hasil prediksinya ini. Di sini di mana ini tergantung pada nilai bobot. Nah, nilai bobot dengan nilai bias ini itulah nanti yang membangun modelnya. Itu namanya support vektor mesin ya. Parameter-parameternya ya. Nah, kemudian regresi juga bisa dilakukan pakai decision tree. Nah, decision tree nggak hanya untuk klasifikasi, regresi juga bisa. Nah, ini contohnya decision tree.
Dan kalau kemarin ya misalkan jenis kelaminnya laki-laki atau wanita, kalau laki-laki larahnya ke sini, kalau wanita arahnya ke sini, ke selanjutnya. Nah, ini sistem produk keputusan bisa dipakai menggunakan diagram tree. Nah, contohnya, jadi dasar-dasarnya ini kita bisa ketahui tinggi apakah seorang itu dia pendek atau tinggi ya. Berdasarkan diagram tree ini bisa diurutkan untuk menentukan keputusannya di mana. Oke, nah sehingga bisa digunakan untuk mengambil keputusan yang sifatnya non-linear. Oke. Ya, ini yang diagram tree nanti ada di modul ya, modul praktek ya. Kemudian setelah decision tree ini saya coba ada namanya random forest. Nah, random forest itu ya seperti tree tapi ada beberapa tree itu kan pohon ya. Kalau pohonnya banyak maka disebut hutan. Itulah disebut dengan random forest regression. Pengembangan dari model diagram tree. Nah, seperti itu. Jadi ini tree-nya jadi banyak gitu ya. Banyak. Kita lihat praktek lah ya. Random forest digunakan untuk regresi. Oke ya, nanti silakan Anda baca modulnya karena ini memang serta lengkap ya. Ya, sebelum kita coba pakai Jupyter, ini bagaimana cara mengevaluasi regresi. Nah, regresi bisa dievaluasi dengan beberapa perhitungan ya. Nah, ini ada MAE, ada MSE, ada root MSE, ada RAE, ada RSE. Ini mean absolute error. Jadi prinsip menghitung seberapa bagus regresi itu memprediksi, maka dihitung antara nilai yang seharusnya dengan nilai prediksinya. Di selisihnya gitu. Semakin besar ini kan pakai kurang ini. Semakin besar selisihnya berarti errornya makin tinggi. Makin tinggi berarti makin kurang bagus. Kalau errornya makin besar. Hanya rumus dasar perhitungannya ya seperti ini. Nah, ini dia juga. Jadi nilai prediksi dikurang nilai yang seharusnya. Nah, kalau nggak ada akarnya disebut absolute. Mean absolute error. Kalau dipakai pangkat jadi mean square, error. Kalau sudah pakai pangkat ada akar lagi, maka disebut root mean square error. Jadi root mean square itu MSE tapi dikasih akar. Tidak ada root absolute error, ada root square error. Yang sangat terkenal itu kan kalau menghitung mengevaluasi regresi itu kan pakai R square ya, pakai R2 ya, square. Oke. Jadi itu cara mengevaluasi sebelum modelnya di deploy. Ada beberapa perbandingan dari model regresi tersebut. Oke, itu. Kemudian sekarang kita coba ke prakteknya ya. Jadi nanti di modul, di modulnya kan ini modulnya ya. Nah, nanti Anda download ini untuk prakteknya. Di zip ya, zipnya Anda ekstrak karena ada beberapa buah. Tadi kan ada beberapa jenis regresi ya. Ini masing-masing dibuatkan satu Jupyter itu ada 5 ya. Nah, ini di zip, ini ada ekstrak zip. Oh ya, ini karena Anda udah hadir, silakan yang hadir absen ya. Jadi saya tutup ini supaya yang nggak ikut zoom-nya nggak bisa absen. 15 ya. Oke ya, sekarang kita ke praktek. Ke dalam prakteknya. Arahkan dulu ya. Ya, ini Jupyter. Jadi kita prakteknya yang ini. Nah, ini. Ada 6 yang bisa Anda cobakan. Nanti ada di dalam setiap ini ada tugasnya ya, Anda kerjakan. Nanti yang Anda kumpulkan ke 6 ini. Anda zip lagi, Anda upload ke Google Form.
Jadi yang pertama ini percobaan model regresi linear sederhana. Yang kedua ini regresi linear jamak, ini ke atas. Yang ketiga ini regresi nonlinear. Yang keempat ini support vector regression percobaannya. Yang kelima ini decision tree percobaannya. Yang terakhir ini random forest ya, ini percobaan. Coba kita cobakan ini yang regresi linear sederhana. Nah, bagaimana cara mencobanya? Jadi ada beberapa teorinya, ada baca ya, kita paham konsepnya juga. Nah, yang pertama kita mengimport beberapa paket ya, beberapa modul. Ini di sini Matplotlib, Pandas, PyLab ya, NumPy ya. Jadi kita jalankan dulu. Nah, tapi kalau udah kita jalankan, walaupun hasilnya nggak kelihatan, tapi artinya ini semua library ini udah masuk ke memori Jupyter ini. Nah, kemudian kita menggunakan data, nanti datanya itu ini file fuel consumption CO2. Nah, ini datanya kan nggak ada saya upload ke kelas daring. Anda download. Ini Anda download ini. Anda download ini di sini. Nah, ini perintahnya pakai widget. Kalau Anda di Linux. Kalau Anda mau download, nggak pakai perintah ini ya, nggak dari sini, maka Anda ambil aja nih dari HTTPS, Anda copy ke ujung. Sampai ke file CSV-nya, ini di copy ya, Ctrl-C. Habis itu dari sini baru Anda pasti aja di URL. Nah, ini dia langsung mendownload ini, saya enter ya. Nah, ya dari ujung ke ujung ya. Ke ujung ini. Ya, coba saya downloadnya pakai ini aja ya, pakai Chrome. Nah, ini dipasti aja di sini. Ini kan sudah langsung di nama filenya, file consumption. Oh, ini dia ke sini ya, atau kalau mau cari CSV-nya bisa dari sini saja. Sini. Kan dia download. Ya, nanti yang dia download file apa ya? Ya, atau bisa Anda cari di Kaggle ini file ini full consumption CSV-nya ya. Nanti Anda cari intinya yang kita menggunakan file ini berisi data karakteristik mesin ya, dengan kaitannya mesin itu mengkonsumsi CO2 seberapa banyak. Ya, Anda download datanya, Anda download tadi mana tadi? Oh, tadi saya nunjukkan nggak saya share ya? Ini baru saya share ya? Halo? Yang mananya, Pak? Tadi saya share nggak tadi yang cara mendownload tadi? Enggak ya? Enggak, Pak. Ya, ini. Nah, ini ya. Ini udah kelihatan ya. Jadi percobaan kita pakai Jupyter baru ini yang tershare ya. Tadi saya belum share ya Jupyternya. Tadi udah, Pak, Jupyternya, Pak. Oh, udah ya. Oh, udah. Ya, udah. Ya, jadi karena kita menggunakan file ini CSV full concept ini Anda download ini. Ini pakai downloadnya perintah widget ya, tapi perintah widget ini kan perintah di Linux ini setahu saya. Nah, widgetnya ya. Jadi Anda kalau untuk mendownload Anda langsung aja ke link ini. Karena di dalam link ini ada file full consumption O-nya ya. Filenya ada di sini. Oh, ini sebelah sini ada duanya ya. Ini yang kalau Anda mau download dari yang di sini kan. Nah, ini kan. Oh ya, dari yang sini ya, ini linknya. Linknya ini Anda copy.
Ini di copy tadi. Tadi yang dari yang satu dia kalau nggak ada duanya dia nggak main. Yang ada CO2-nya nanti ada download. Nah ini di enter. Nah ini dia. Ini langsung dia save as. Langsung di download. Nah ini setelah di download Anda lihat di foldernya ada file fuel consumption CO2.js. Nah, inilah yang kita buka ini pakai read CSV ya, pakai Pandas ya. Ini langsung dilihat datanya dengan DFS. Nah, ini datanya yang mau kita gunakan untuk regresi. Outputnya ini CO2 emission, emisi penggunaan CO2-nya ya. Nah, ini faktor-faktor parameter di mesinnya. Nah, tentu yang bisa kita gunakan ini hanya data numerik. Kalau data-data ini data nominal, ini data huruf atau teks ini nggak bisa ya, karena regresi itu memang dia semuanya harus angka. Oke, ini kita bisa describe. Ya, describe. Nah, kemudian kita bisa pilih. Nah, kita pilih yang hanya data angka. Jadi ini dari sekian variabel ini ya. Ada berapa variabel. Nah, yang angka itu kan ini ya, size, apalagi fuel consumption city. Ya. Kita bisa pilih. Jadi nggak mesti semua kolom nanti yang dibuat. Nah, cara milihnya ini pakai kurung siku 2 kali. Nah, ini kalau kita lihat, ini nama variabelnya dikasih nama CDF ya. Nah, ini jadi cuma segini deh. Kalau ini kan banyak ya sampai ke sana. Nah, ini kolomnya bisa kita pilih. Hanya engine size, cylinder, fuel consumption dengan fuel emission. Nah, kemudian ini bisa kita gambar dengan kita lihat gambarnya dalam bentuk diagram batang masing-masing ini. Silinder ini gimana sebaran datanya, engine size gimana sebaran datanya. Ini dengan perintah his ya. His. Ini kalau kita jalankan. Nah, ini. Jadi silinder datanya sebarannya seperti ini, engine seperti ini. Oke, kemudian nah kita bisa melihat juga kalau kita mau menghubungkan antara variabel fuel consumption dengan emission. Nah, kita lihat. Nah, seperti ini deh. Oh, ini linear atau antara engine size dengan emission. Emission itu yang CO2 emission tadi. Nah, ini yang mau kita regresikan supaya kita bisa memprediksi di sini. Nah, di sini. Sampai 8 ya. Kalau 9 berapa? Nah, ini gambar scatter antara fuel consumption dengan emission. Ini antara engine size dengan emission. Nah, tugas Anda nanti coba Anda gambarkan antara silinder dengan emission. Nah, silinder ya. Antara silinder ini dengan ini. Dengan emission. Anda gambarkan seperti ini scatter. Nah, ini di sini tugas ya. Ya, oke. Kemudian, nah, karena kita mau menggunakan ini, kita mau membangun regresi, kita bagi dulu datanya tadi antara data training dengan data testing. Ini contoh cara membaginya. Bagi ya, pembagiannya 80-20. Nah, setelah dibagi, nah, kita cek lagi ininya apa nih? Antara engine size dengan emission. Jadi ini ada 2 ya. Variable inputnya 1 engine size, variable outputnya emission. Nah, ini kita bangun model sehingga didapatkanlah koefisien yang tadi ya, yang theta 1 tadi 38,8, sedangkan nilai konstantanya disebut dengan intercept, nilainya 126. Nah, ini kalau ini hasil rumus ini kita gambarkan seperti ini. Nah, seperti ini. Sebaran datanya seperti ini, titik-titik yang warna biru. Prediksinya, regresi linearnya ini garis lurusnya. Sehingga bisa digunakan, ini persamaan yang angka koefisiennya ini 38 dengan 126. Kita bisa prediksi di sini. Ini kalau sampai 8 kita bisa prediksi 9 atau 10 bisa kita prediksi. Pakai rumus atau pakai model yang sudah dibangunnya tadi. Bangun di atas tadi. Oke, nah ini kalau kita mau cek, kita evaluasi gitu, kita uji. Nah, kita uji ini, kita membangun model yang di atas ini, kita uji seberapa akurat. Nah, mean absolute error-nya 26. Nah,
residual apa MSE-nya ya, min square error-nya 1255, R2 score 0,57. Nah, biasanya orang kalau yang pakai R2 score ya. Oke, itu regresi linear sederhana. Kalau yang jamak sama, datanya sama nanti. Jadi tadi saya anjurkan Anda kalau mau download, ambil yang dari sini ya, yang jamak. Ini linknya kayaknya kalau ini nggak ada duanya ya nama file. Karena Anda harus download, saya nggak kasih ya, supaya Anda sambil belajar mendownload. Nah, ini kan fuel consumption CO, nggak ada duanya. Karena nanti di sini kan Anda memanggilnya, di CSP-nya kan pakai ada angka 2-nya. Kan full consumption CO2. Nah, ini kalau yang regresi jamak sama ya. Anda jalankan satu-satu sampai nanti didapatkan berapa itu nilai R square-nya ya. Nah, ini yang regresi non-linear. Nah, inilah. Coba kita jalankan satu-satu. Kalau yang non-linear, ya. Nah, contohnya ini. Seperti ini ya. Kalau dia yang ini, kalau seperti ini kan, ini sebenarnya kan, ini kan nggak hanya lurus gitu, tapi ini kan ada melengkung. Nah, ini hasil regresinya ini. Kalau dia yang non linear ada yang kuadratik ya. Nah, ini kan begini kan kuadrat x pangkat 2 ya. Atau ada yang eksponensial, contohnya yang non linear eksponensial begini ya. Pertama pelan, pada titik tertentu dia langsung naik. Ini namanya eksponensial. Ada yang logaritmik ya. Kalau logaritmik itu modelnya, nah seperti ini logaritmik. Ada yang sigmod ya, macam-macam. Sigmod seperti ini untuk huruf S ya. Nah, itu gimana cara menghitungnya? Cara membuat regresi non-linear. Nah, ini untuk contohnya, Anda pakai file namanya file ini ya. Pendapatan per kapita Cina ini ya, Cina GDP CSP. Ini filenya dari mana? Filenya dari sini. Nah, download. Ini linknya ya, GDP, ini linknya seperti tadi ya. Kita download, kita letakkan di sini. Nah, ini nanti ada download. Kalau di enter ini dia langsung aja. Kalau dia save ini berarti dia mendownload. Ini setelah di-download ada file Cina _ GDP CSP yang digunakan untuk membangun regresi linear, non-linear ya. Nah, ini non-linear. Ini kalau dijalankan datanya ini. Ya, kan ini kalau digambarkan seperti ini. Ini kan non-linear. Ini gimana cara kita bangun model? Nah, ya, kita bangun modelnya ini kalau kita coba pakai sigmoid, ini kan cocok nggak? Udah eksponensial ya. Nah, sehingga kita, ini bisa kita bangun dengan cara, kalau ini dengan cara eksponensial, eksponensial ya. Ya, dengan model polinomial ini ya. Juga ada. Dia kan sebenarnya seperti ini ya. Prediksinya nggak pas. Prediksinya nggak pas, akhirnya nanti ini dia. Nah, ini dia yang benar. Prediksinya ini dengan menggunakan melakukan training itu nama training ini ya. Kurv titik fit ya. Inilah yang membuat ini prediksinya mirip kan. Nah, latihan Anda karena di sini nggak ada menghitung akurasi seperti di sini. Anda tambahkan di sini untuk menghitung akurasi program ini ya. Untuk yang regresi non-linear. Kemudian tadi ada lagi regresi yang dari support vector ya. Support vector ini regresinya sama ya, dipakai data fuel consumption CO ya, CO2 sama, cuma nanti pakai support vector yang ada di modul teori tadi ya. Seperti ini kalau Anda jalankan satu-satu seperti ini
Ini melihat diambil sebagian. Nah, ini melihat gambar grafisnya ini ya tadi ya. Silinder, engine, seperti ini gambar histogramnya ya dalam bentuk diagram batang. Jadi kalau antara Fulcrum-Simpson dengan emission. Kalau ini diagram antara engine size dengan emission. Kalau ini silinder dengan emission seperti ini. Nah, kalau memakai support vector ini kita mau melakukan ini membagi data dari data training dengan data tes. Ya, ini ada sedikit scaling ya, semacam pekerjaan di data preparation ya. Datanya kita standarisasi, transformasi, sehingga ya ya model, nah seperti ini prediksinya. Kalau pakai regresi linear, tapi kalau pakai SPM nanti ya support vector. Nah, R-score-nya seperti ini. Itu apa ya? Ada mean score, ada mean absolute. Oke, ini support vector Messi. Ada dua lagi ya. Ini pakai decision tree. Nah, kalau pakai decision tree nanti ini silakan Anda coba ya. Ini dia bisa memprediksi pada data yang kompleks ya, yang tidak lurus, yang bukan melengkung non-linear. Coba kita jalankan. Ini pembagian dataset, lakukan transformasi. Nah, ini dia perintahnya decision tree regressor. Jadi decision tree gunanya untuk regresi. Ya. Nah, ini. Jadi kalau sebar datanya seperti ini, kalau pakai decision tree, ini dia bisa lebih presisi dia, turun naiknya. Jadi nggak hanya lurus-lurus saja atau nggak hanya melengkung saja, tapi dia bisa mengikuti sesuai dengan data. Makanya decision tree ini dia lebih akurat sebenarnya. Akurat deh. Coba kita lihat nanti ya, seberapa akurat. Jadi dia bisa prediksi. Nah, kemudian untuk melihat bagaimana gambaran diagram tree-nya, nanti Anda install ini. Ada install library namanya grafis. Supaya nanti kalau Anda jalankan, dia bisa menghasilkan gambar seperti ini. Jadi gambar ini dihasilkan ya, proses decision tree tadi itu dengan mengimport grafis. Karena tidak ada di Anaconda, waktu install Anaconda itu nggak ada. Jadi Anda install dulu. Cara menginstalnya perintahnya pip install grafis. Kalau install, nanti dihasilkan gambar ini. Ya. Nah, ini perhitungan R-score-nya. R-score ini 0,78. Yang bagus yang nilainya mendekati 1. Nah, terakhir ini random forest. Random forest ini lebih bagus lagi dari decision tree ya. Kalau decision tree itu hanya tree, kalau forest itu ada banyak tree. Kalau kita lihat seperti apa dia ini, datanya sama ya, pakai file consumption CO2. Datanya sama ini. Nah, mulai dari sini. Random forest. Kita lihat mana yang lebih ini dari decision tree. Kita terus ya, orangnya dari atas ke bawah ya. Jangan melompat-lompat. Nah, ya seperti decision tree dia cukup presisi. Dia juga ada presisi ya, mirip lah ya, dia lebih. Ini kita bisa gambarkan tree-nya. Jadi, pada random forest itu kita seperti ini. Random forest-nya. Ada di escalon ya, library-nya.
Ini juga bisa dihitung ini nilai R-square-nya ya. Nggak jauh beda ya dengan decision tree ya. Forest. Oke, ada 5 percobaan yang bisa Anda cobakan. Setelah Anda cobakan, Anda kumpulkan lagi ya. Oke, itu model regresi. Model regresi. Namanya saya stop.